Apa sih Ustadz dalam Islam itu hukumnya belajar ilmu filsafat Ustadz? Masya Allah. Karena di Indonesia ini sedang digandrungi ya Ustadz ya, seorang tokoh yang dibilang filsuf, tapi kok pemahamannya menyimpang ya Ustadz. Yang pertama, beliau ini tidak percaya akan keberadaan Tuhan, beliau ini ateis Ustadz. Jadi agama dianggapnya sebagai bukan suatu kewajiban, tapi pilihan hidup seseorang. Yang kedua itu, beliau itu memang filsuf ya Ustadz ya, memang pemilihan kata-katanya itu, diksi kata-katanya itu luar biasa Ustadz. Jadi orang awam yang mendengarnya itu terasa terhipnotis gitu Ustadz, seakan-akan oh ini akademisi hebat, bagus segala macam. Kemudian ini tapi banyak pemahaman-pemahaman beliau tuh yang menyimpang Ustadz. Bahkan beliau tidak percaya keberadaan Tuhan. Yang kedua, beliau selalu mendoktrin di kampus-kampus, buat apa mahasiswa lulus gelar itu cuma jadi formalitas aja gitu. Sementara kan kita orang tua menguliahkan anak ya supaya dapat gelar ya gitu Ustadz ya. Tapi beliau dengan doktrinnya itu, buat apa lulus kuliah, udah sekarang program aja, mahasiswa itu kalau bisa semuanya DO gitu kan Ustadz. Itu kan pemahaman menyimpang ya menurut saya Ustadz ya. Tapi itu sekarang itu dikasih panggung gitu Ustadz. Filsuf-filsuf seperti ini tuh di Indonesia dikasih panggung. Apakah itu termasuk kemungkaran yang harus kita ingkari gitu Ustadz? Masya Allah. Syukran Ustadz. Baik, Masya Allah. Yang pertama berkaitan dengan masalah filsafat ya, dalam timbangan syariat. Maka saya katakan dari awal, kalau kita mukmin, timbangan kita syariat. Karena kalau ibu tidak menimbangnya dari syariat, ibu akan banyak menganggap itu perbuatan baik. Ibu menganggap orang berbicara pandai, orang mengajak motivasi, jelas ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i ini, siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Pintar mana dia dengan Imam Syafi'i? Kalau kita bicara pintar-pintar, Bu, siapa yang bisa mengalahkan para ulama kita? Seperti misalnya sebagian sebagian para ulama, mereka menghafalkan 200.000 hadis. Kalau kita berbicara kecerdasan, maka para ulama yang paling cerdas. Kata Imam Syafi'i, orang yang belajar filsafat di pagi hari, sorenya menjadi orang gila. Dan filsafat salah satu ya, ilmu yang paling besar merusak akidah kaum muslimin. Yang paling besar merusak akidah kaum muslimin. Karena orang-orang filsafat ya, dengan mereka pandai berbicara, dan memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal bayan adalah sihir. Sesungguhnya dalam sebagian penjelasan itu ada sihir. Benar, Bu. Ada orang-orang yang pandai berbicara sesuatu, namun ketika yang dia sampaikan bukanlah kebenaran, bahkan bisa merusak akidah kaum muslimin. Dan tidak perlu kagum sama orang yang seperti ini. Siapapun orangnya ya. Siapapun orangnya, kalau dia sudah menjunjung tinggi filsafat, kemudian dia kesampingkan akidah kaum muslimin, apalagi berani masuk kepada ranah-ranah keyakinan, mengajak orang-orang untuk tidak beragama Islam misalnya, atau apalah. Ini pemahaman yang berbahaya, ya. Tapi timbangannya harus agama, Baik, kita lihat sebagian ya penjelasan para ulama tentang ini ya. Misalnya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan orang-orang yang muncul setelah 3 masa yang utama terlalu berlebihan dalam kebanyakan perkara yang diingkari oleh tokoh-tokoh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi banyak orang-orang ya, yang muncul setelah 3 generasi terbaik yang ditokohkan, yang diagung-agungkan. Ini 3 generasi utama ini siapa? Sahabat, muridnya sahabat, dan murid-muridnya para sahabat. Dan beliau mengatakan orang itu tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dipegangi generasi sebelumnya. Jadi banyak tokoh-tokoh sekarang, dia tidak cukup dengan, dia tidak mau menukil sesuatu yang sudah dinukil oleh orang-orang sebelumnya. Dia mengeluarkan statement-statement baru, pemikiran-pemikiran baru. Dan ingat, kata para salaf, hati-hati kalian dari kalimat-kalimat yang orang soleh sebelumnya tidak pernah mengucapkan. Hati-hati. Termasuk ilmu filsafat ini. Ini ilmu yang bukan ilmunya para sahabat ini, Pak. Ini ilmu untuk mendebat, membantah. Dan kalau di masa lampau yang dibantah itu apa? Akidah. Dengan ilmu yang mereka punya, mereka bantah akidahnya kaum muslimin.
mereka bantah ilmu, mereka bantah nas-nas yang tegas. Karena bagi mereka akal segala-galanya, Pak. Itu bagi mereka tuh. Ya. Dan tidak sedikit mereka yang tidak percaya kepada azab kubur. Enggak. Kita kalau tanya, jumpa dengan mereka, kita tanya benar-benar apa agama mereka. Mereka berbicara tidak jelas. Makanya jangan sampai kaum muslimin kekagumannya sama orang-orang yang kayak gini. Kaum muslimin kagum kepada sosok Abu Bakar, Umar, Uthman, dan ibu sudah cukup dengan tokoh yang seperti ini. Cukup udah. Nah kadang-kadang kita karena tidak mengerti dengan agama kita sendiri, kita merasa ada motivasi terbaik dari selain agama kita. Nah, ini panjang nih ya, kalau kita membahas masalah filsafat ini, banyak ulama mengatakan ini ilmu yang paling berbahaya. Karena banyak orang menjadi ateis karena ilmu ini. Apa kata para ulama? Ibnu Salah mengatakan, tidak heran bila Ibnu Salah memvonis ilmu filsafat sebagai biangnya kebodohan. Itu kata Ibnu Salah. Rusaknya akidah, rusaknya keislaman seseorang, sumber kebingungan, sumber kesesatan, dan membangkitkan penyimpangan dan zandaqah. Zandaqah itu kekufuran. Tidak sedikit, dimanapun ya, orang-orang kalau sudah belajar filsafat, lama-lama tidak jelas akidahnya itu, nggak jelas. Contoh misalnya mereka berpikir, kenapa harus sholat? Sebagian orang ya, kenapa harus sholat? Kalau sholat tujuannya dekat kepada Allah, hati saya sudah dekat sama Allah, kata dia. Doa apa sholat lagi? Jadi ini hati-hati ya, hati-hati dari paham-paham yang seperti ini. Dan kita kalau sudah ngaji, kita tahu siapa orang yang harus kita tokohkan, harus kita contoh, dan siapa yang tidak. Wallahu a'lam bishawab.